Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan dia lakukan demi kelanjutan hubungan ini. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya. Jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Apa yang akan dia lakukan demi kelangsungan hubungan kalian berdua? Di sini terlihat bahwa dia masih sayang banget sama kamu. Ya. Dia sering mikirin kamu. Dia sering memikirkan tentang masa depan kalian berdua. Karena dia udah melihat kamulah seseorang yang cocok untuk dia. Kamulah seseorang yang benar-benar bisa mengerti. Ya. Benar-benar bisa memahami dia. Dan juga menerima dia apa adanya. Bukan karena adanya sesuatu, tapi benar-benar kamu mencintai dia dengan penuh ketulusan. Kamu mencintai dia dengan penuh kasih sayang. Dan dia sangat bersyukur akan hal tersebut. Dia melihat kamulah seseorang yang dia cari ya selama ini. Dan pada akhirnya kalian bertemu, beberapa di antara kalian sudah memiliki hubungan, komitmen. Akan tetapi mungkin ada yang saat ini sedang terpisah, sedang jeda hubungannya. Mungkin tidak ada komunikasi, karena satu dan berbagai hal. Entah karena konflik, entah karena kesalahpahaman, adanya kebohongan, atau bisa jadi beberapa di antara kamu ada yang hubungannya hadir orang ketiga. Karena terlihat ada energi manipulatif ya di sini, yang mungkin membuat hubungan ini jadi nggak stabil, jadi nggak seimbang. Padahal sebenarnya kalian berdua saling mencintai satu sama lain. Terlepas dari apapun yang mungkin telah dia lakukan ya sama kamu yang membuat kamu sakit hati, membuat kamu kecewa. Tapi yang saya lihat sampai saat ini, dia masih menunggu kamu. Dia tetap melihat kamu sebagai yang terbaik. Bahkan jika dia bersama dengan orang lain pada saat ini ya, dia nggak merasa ada yang bisa benar-benar menggantikan kamu di dalam hatinya. Kamu tetap yang terbaik, kamu tetap yang paling sempurna dan paling bisa mengerti dan memahami dia luar dan dalam. Makanya jika pada saat ini kondisinya sedang berpisah, saya melihat ada banyak rasa kangen, rasa rindu yang dia miliki ya untuk kamu. Dia merindukan kamu dari kejauhan. Dia berharap, dia berdoa bahwa semesta nantinya akan mempersatukan kalian kembali dan juga mengikat kalian dalam suatu janji suci, yaitu pernikahan di sini. Ya. Jika sebelumnya ada permasalahan, maka di sini dia ingin ya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia ingin datang sama kamu. Dia ingin bisa mengutarakan niat dia yang sebenarnya. Dia ingin mengakui kesalahannya.
selama ini dia sudah menyanyiakan kamu, sudah membuat kamu mungkin marah, kesal, ya, membuat kamu merasa tidak dihargai dan juga tidak dianggap oleh dia. Dan dia menyesali itu semua. Dia ingin minta maaf sama kamu karena dia nggak bisa hidup tanpa kamu di sini. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Saya merasakan ada kenangan masa lalu ya yang sampai saat ini masih dia ingat, dan mungkin kamu juga merasakan hal yang sama. Karena dulunya kalian begitu cocok ya, merasa ada kecocokan yang begitu kuat, ada chemistry yang begitu kuat di antara kalian berdua yang tentunya tidak pernah kalian rasakan ya yang sekuat ini sebelum-sebelumnya. Di sini dia sering ya memandangi foto-foto kamu, foto-foto kalian berdua, mengenang kembali. Dimana kalian dulunya begitu bahagia, begitu saling mendukung satu sama lain, saling memberikan perhatian, ya, cinta dan kasih sayang setiap harinya. Dan kamu pun juga mengingat ya tentang hal tersebut. Tapi yang kamu bingungkan di sini adalah kenapa situasi berubah ya menjadi seperti ini. Menjadi situasi yang tidak menyenangkan lagi, tidak romantis lagi, tidak adanya perhatian dan kepedulian lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia sudah ada yang lain? Apakah dia sudah bosan? Atau karena apa? Karena di sini banyak di antara kamu yang merasa kayak nggak dicintai oleh pasangan kamu, oleh seseorang yang kamu fokuskan tersebut. Ya, mungkin kamu merasa kurang dihargai, merasa kurang diberikan kasih sayang. Dia berubah. Dan kamu nggak tahu penyebabnya apa. Padahal mungkin dulunya dia selalu mau gitu ya untuk mengalah, untuk menurunkan egonya, gengsinya, tapi seiring berjalannya waktu dia jadi seseorang yang sangat keras kepala. Ya, benar-benar berbeda dari seseorang yang kamu kenal dulu. Makanya kamu berharap di sini kalau dia memang benar-benar adalah jodoh kamu, ya. Kamu berharap dia bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Karena kamu juga selama ini selalu berusaha untuk menjadi pasangan yang terbaik. Untuk dia, kamu juga melakukan introspeksi diri. Ya. Kamu juga melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti ya kesalahan tersebut akan diulangi lagi. Makanya memang dibutuhkan kesadaran ya antara kamu dan dia supaya hubungan ini bisa terjalin kembali. Oke, kita lihat lagi di sini ya energinya. Apa yang akan dia lakukan demi kelangsungan hubungan ini? Oke. Di sini ada The Devil, The Hermit, dan juga ada Three of Pentacles. Menarik ya, karena saya merasakan di sini akan ada suatu tindakan ya yang akan dia lakukan, di mana dia akan keluar dari zona nyamannya. Dia akan keluar dari zona yang
selama ini menghambat dia untuk melakukan tindakan, untuk datang sama kamu, untuk menghubungi kamu. Ya, dia memang merasakan begitu banyak penghalang yang menghambat ya kalian berdua untuk bisa bersama dan bahagia. Tapi dia pada saat ini ingin meruntuhkan segala hambatan, segala tantangan tersebut. Karena dia tahu bahwa kamu pantas untuk diperjuangkan. Dia tahu bahwa kamu memiliki hati yang baik, karakter yang begitu luar biasa. Kamu memiliki energi positif yang membuat dia nyaman sama kamu, jatuh cinta sama kamu. Dan dia tidak ingin kehilangan kamu selamanya. Ya, jadi jika beberapa waktu ke belakang ini dia lebih banyak diam, cuek ya, tidak menghubungi kamu, tidak membalas pesan kamu, karena saya melihat di sini dia sedang introspeksi diri. Ya, bukan berarti dia nggak ingin bersama dengan kamu lagi. Dia hanya menutupi. Dia hanya menyembunyikan perasaan kangen tersebut, rasa rindu tersebut, rasa ingin bersama tersebut. Ya, padahal jelas dia sayang banget. Dia cinta banget sama kamu. Tapi memang jelas ya, di sini dia seperti terikat dengan egonya. Sebelum-sebelumnya dia kayak merasa bahwa dia selalu benar. Kamulah yang selalu disalahkan, kamulah yang selalu menciptakan masalah. Padahal dia tidak sadar ya, dia juga memiliki andil dalam permasalahan tersebut. Saya melihat akan ada kebijaksanaan yang dia pelajari ya, seiring berjalannya waktu yang tentunya akan membuat dia semakin dewasa, semakin bisa mengerti kamu, semakin bisa menurunkan egonya dan memperlakukan ataupun mempertahankan hubungan ini dengan lebih baik ke depannya. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Three of Pentacles ya, artinya akan ada perjuangan, akan ada pengorbanan yang dia lakukan. Dan saya melihat ini akan berhasil. Ya, selama kamu masih memberikan kesempatan untuk dia, saya melihat di sini hubungan kalian masih bisa berhasil, masih bisa berjalan, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Saya melihat banyak energi earth sign ya di sini, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Tapi yang jelas, untuk kedepannya dia akan bisa dengan lebih baik memberikan kestabilan ya bagi hubungan ini. Karena sebelum-sebelumnya mungkin banyak di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang labil ya. Kamu dibikin bingung, dia itu maunya apa. Kadang datang, kadang pergi, kadang baik, kadang cuek ya. Kadang begitu menyebalkan. Namun saat ini dia ingin menebus semuanya dan merebut hati kamu kembali. Oke, di sini ada kartu The Moon dan ada kartu The Star ya. Saya melihat ada energi Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aquarius. Oke, ada Gemini. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang dari fire sign juga, Aries, Leo, dan Sagittarius. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun. Di sini saya merasakan ada kebingungan ya yang mungkin kamu rasakan pada hubungan ini. Entah ini energi kamu atau energi dia, tapi saya melihat kayak memang belum ada kejelasan yang benar-benar bisa membuat kamu merasa tenang, merasa damai ya, jika memikirkan tentang dia ataupun tentang hubungan ini. Karena kamu gak mau menjalin hubungan yang tanpa ada kejelasan ataupun kepastian. Kamu merasa ini bukan saatnya lagi untuk main-main, ini bukan waktunya lagi untuk hanya sekedar have fun, ya.
Kamu butuh kejelasan, kamu butuh kepastian, karena memang banyak juga di antara kamu yang sudah berfokus ya untuk menjalin ikatan pernikahan. Ya, mungkin dalam waktu dekat ada yang akan menikah. Kamu ingin bahagia. Ya, kamu ingin bisa mencapai segala kebahagiaan, segala harapan kamu, cita-cita kamu, dan di sini kabar baiknya semesta merestui kamu untuk bisa mencapai semua itu. Oke? Begitu banyak usaha dan juga hal-hal ya yang telah kamu lakukan selama ini, dan saya melihat akan ada hasil yang akan kamu terima, yang tentunya akan membuat kamu bahagia, yang akan membuat kamu merasa puas dengan segala usaha kamu selama ini, baik ini tentang hubungan asmara, karir, keuangan, ya, atau tentang sesuatu yang ingin kamu capai. Bantuan dari semesta akan segera datang untuk kamu. Jadi jika pada saat ini kamu sedang merasa ya berada di titik terendah, kamu sedang galau, kamu sedang memiliki banyak kekurangan di satu dan berbagai hal, membuat kamu merasa nggak puas dengan keadaan saat ini, bersabarlah, karena situasi akan berubah. Situasi akan menjadi lebih baik untuk kamu sesaat lagi. Oke, sekarang kita akan lihat situasi asmara yang kamu alami. Ya, sudah ada 4 kartu di sini. Kartu pertama, ada hubungan yang menggantung. Segala sesuatu yang menggantung itu gak enak ya. Tentunya memberikan rasa tidak nyaman, memberikan perasaan tidak tenang. Ya, beberapa di antara kamu juga sampai insecure tentang masa depan kamu. Jika kamu merasa hubungan antara kamu dan dia saat ini menggantung, ya, sebenarnya kamu mencoba untuk menstabilkan diri, sebenarnya kamu mencoba untuk bisa menyeimbangkan energi kamu, ya, kehidupan kamu, mencoba untuk bisa baik-baik aja, meskipun itu juga berat ya untuk kamu. Karena terkadang kamu juga bisa overthinking, kamu bisa negative thinking, kamu jadi bertanya-tanya apakah dia ini benar-benar jodoh kamu atau bukan. Karena mungkin terdapat banyak perbedaan juga di antara kamu dan dia. Namun apakah di antara kalian berdua menjadikan perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang akan mempererat hubungan kalian berdua, atau justru kalian menciptakan masalah dari perbedaan-perbedaan yang ada? Karena kalau kita lihat di sini ada perbedaan pendapat. Ya, bukan hanya tentang perbedaan pendapat, mungkin ada yang berbeda usia, berbeda negara, ya, kota, mungkin ada yang LDR, mungkin ada yang beda agama juga. Intinya ada perbedaan-perbedaan yang tentunya bisa menjadi penghalang di sini. Ya, namun balik lagi, tergantung perspektif, tergantung cara pandang kalian berdua untuk bisa menyatukan hubungan ini. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya juga, bahwa di sini ada rasa insecure, ya. Apa yang membuat kamu insecure? Apa mungkin kamu merasa diri kamu belum cukup baik untuk seseorang? Atau mungkin kamu pernah melakukan kesalahan, jadi kamu kayak merasa buruk, kamu merasa tidak pantas untuk mendapatkan dia atau mendapatkan kebahagiaan. Ya, maafkan diri kamu sendiri. Sebelum kamu memaafkan orang lain atas kesalahan mereka, maafkan diri kamu terlebih dahulu. Ya, baru nantinya kamu bisa self love. Kalau kamu belum memaafkan diri kamu sendiri, kamu akan kesulitan di sini untuk self love atau bahkan untuk mencintai orang lain.
energi kamu akan habis, terkuras. Kamu akan merasa kewalahan ya. Dan mungkin ada beberapa di antara kamu yang justru udah kewalahan pada saat ini. Dengan energi-energi yang ada. Dan untuk kartu terakhir di sini ada menyepelekan. Mungkin kamu sakit hati ya, disepelekan oleh seseorang yang paling kamu sayang, paling kamu cintai. Kamu gak nyangka bahwa dia setega itu, sejahat itu sama kamu. Ya tapi mau gimana lagi, semuanya udah terjadi dan kamu hanya bisa melihat di sini apakah nantinya dia akan belajar dari kesalahan itu atau justru dia akan semakin jadi gitu ya. Karena tentunya nggak ada orang yang senang ya untuk disepelekan atau tidak dihargai, tidak dianggap, apalagi oleh seseorang yang paling penting ya, paling berharga untuk kamu. Jadi jika kamu mengalami ya situasi ini, pertama-tama maafkan diri kamu sendiri terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta dari seseorang yang kamu fokuskan. Oke, kita baca di sini. Kartu pertama, aku pernah berkali-kali menjalin hubungan cinta. Namun hubungan bersama kamu yang paling membuatku nyaman dan bahagia. Ya, jadi dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin pernah dia temui di dalam hidupnya selama ini, mungkin juga dengan mantan-mantannya, dengan orang-orang masa lalunya. Ya, dia mengakui bahwa dia pernah berkali-kali menjalin hubungan cinta. Namun, hanya dengan bersama kamu, hanya dengan hubungan bersama kamu yang paling membuat dia nyaman dan bahagia. Kenapa? Karena hanya kamu yang paling mengerti dia. Hanya kamu yang menerima dia apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan dia. Ya, kamu mencintai dia dengan tulus, dengan sepenuh hati, cinta tanpa syarat. Oke, kemudian untuk kartu kedua di sini. Saat ini aku sedang banyak pikiran yang memenuhi kepalaku, yang membuatku menjaga jarak darimu. Bersabarlah, aku akan datang kembali untukmu. Memang saat ini dia banyak pikiran. Ya, mungkin tentang pekerjaannya, tentang keuangannya. Ya, dia mencoba untuk menstabilkan diri terlebih dahulu sebelum nantinya dia akan datang lagi sama kamu, karena dia nggak mau datang di saat dia sedang berantakan, di saat dia belum introspeksi diri, di saat dia belum belajar dari apa yang telah terjadi. Karena itu akan menghasilkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Ya, jadi dia akan datang kembali sama kamu di saat dia sudah siap. Dan dia berharap kamu juga mempersiapkan diri. Kemudian untuk kartu ketiga di sini, aku benci jarak yang saat ini terbentang di antara kita. Rasanya ingin sekali memelukmu dengan erat dan tak akan pernah melepaskanmu lagi. Jadi jika sebelumnya dia pernah melepaskan kamu, membiarkan kamu pergi, ada begitu banyak penyesalan yang dia rasakan pada saat ini. Ada begitu banyak kegalauan, kesedihan. Ya, dia sering meneteskan air mata jika mengingat kembali tentang dia yang membiarkan kamu pergi. Tentang dia yang sudah menyia-nyiakan kamu selama ini, padahal kamu yang terbaik. Padahal kamu yang paling dia cintai. Ya. Makanya jika nantinya kalian bertemu lagi, dia ingin sekali memeluk kamu dengan erat. Oke. Dan kartu terakhir di sini, aku banyak belajar dari kamu tentang bersikap dewasa dalam menghadapi situasi dan bukannya lari dari masalah. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang kekanak-kanakan, ya, dia takut untuk menyelesaikan permasalahan, sedangkan kamu ini tipe orang yang
kalau ada masalah itu ingin segera diselesaikan. Ya, tapi kamu bertemu dengan seseorang yang suka menunda-nunda, suka lari dari masalah, dan bukannya menghadapinya. Makanya di sini dia mengatakan bahwa dia memang banyak belajar dari kamu, ya, dengan kedewasaan kamu, dengan kebijaksanaan kamu, dengan cara kamu menyikapi hubungan, menyikapi situasi, menyikapi permasalahan. Dia begitu mengagumi kedewasaan yang ada di dalam diri kamu, ya, dan dia ingin seperti kamu. Jadi apapun permasalahan ya yang mungkin terjadi di antara kalian berdua, di sini dia ingin bisa datang, ya. Dia akan melakukan pengorbanan, dia akan berusaha untuk bisa memperjelas situasi dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada supaya tidak ada lagi yang mengganjal di antara kalian berdua dan kalian bisa melanjutkan hubungan ini dengan penuh kebahagiaan. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.